banyak orang tuanya pun yang buta huruf, yang di usia hampir 60 tahun itu rata-rata buta huruf kalau warga desa kita, desa Kohod itu. Dari pendidikan memang kita tertinggalnya luar biasa, makanya untuk minat pendidikan kita hanya sampai ke SD dan ke SMP itu kurang lebih sekitar 70%, dan SMP ke SMA-nya itu juga sama, minatnya makin berkurang. Kenapa? Karena dari segi ekonomi mereka yang akhirnya mereka lebih memilih putus sekolah untuk membantu keuangan keluarganya, akhirnya pendidikan mereka tidak diutamakan. Saya juga coba turun ke masyarakat mengenai perihal tentang program dari anak-anak duta bahasa. Alhamdulillah bisa membantu yang tadinya mereka buat baca KTP-nya aja sulit, tapi sekarang mereka tahu bahwa kartu KTP-nya itu atas nama dia. Ini loh KTP itu ternyata ada namanya gitu. Tadinya cuma taunya ini kartu dipegangin di dalam lemari, lalu dipinta sama aparat desa RT RW, dia kasih, dia nggak tahu kalau itu adalah ada namanya. Tapi sekarang alhamdulillah dia sudah tahu nih KTP itu ada nama dia gitu, berkat dari anak-anak duta bahasa. Terima kasih atas bantuannya, jadi akhirnya mereka juga berterima kasih sih. Sangat bersyukur sekali atas program Ningali ini yang telah membimbing, membantu putra-putri kami, masyarakat kami. Ya, justru saya sendiri sangat bangga melihat dan menyaksikan perubahan daripada anak-anak yang awalnya sulit untuk membaca, dan alhamdulillah setelah datangnya adik-adik daripada mahasiswa duta bahasa, ya mereka semua ya sedikit demi sedikit bisa mengenal huruf, bisa membaca walaupun tidak begitu lancar, dan ibu-ibunya juga. Hampir ada 50 lah. 50 warga desa Kohod, khususnya di kampung Alerjiban ini yang tidak bisa baca dan tulis. Jadi ya itu tadilah, artinya mereka ini kerepotan saat bahasanya ada pembagian sembako. Ya jangankan bahasanya buat buat baca-baca, buat baca KTP aja nggak bisa. Ya tapi alhamdulillah setelah datangnya ini daripada duta bahasa, ya mereka semua alhamdulillah baca KTP mah sudah bisa, artinya baca nama dia gitu, udah mengenal gitu, alhamdulillah. Sebelumnya di desa Kohod apakah ada program pemberantasan buta aksara? Dulu ada kalau nggak salah itu dari program WASA juga dulu yang ada kan kalau nggak salah di Gatra ada. Itu juga ibu-ibu yang ikut, selalu ibu-ibu terus. Karena ibu-ibu kenapa? Saya juga bingung kenapa ibu-ibu terus yang buta huruf dibandingkan dengan laki-laki itu. Ya mungkin juga laki-laki juga mungkin buta aksara karena semangatnya masih inian ibu-ibu kali, masih ngegerget gitu ibu-ibu dibandingkan dengan laki-lakinya mah gitu. Apakah programnya masih berjalan sampai sekarang, Pak? Walau alam, kalau sampai sekarang saya belum tahu ya berjalan atau tidaknya, karena sampai sekarang saya belum tahu nih, iya belum lihat lagi ya. Kayaknya mah waktu ada kunjungan WASA aja tuh, waktu itu berjalannya ya. Dulu tahun 2017, 2018 ya. Nama saya Mariam. Oh, Mariam katanya. Saya itu lagi sudah tahu awalannya seperti ini Bu ya. Segar Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mariam dari Desa Kohod, Kampung Alerjiban. Nama saya Ibu Lami. Ibu sehariannya sehari-hari di rumah, ibu rumah tangga. Nama saya Ibu Mumun. Tinggalnya di Kampung Alerjiban, Desa Kohod. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Iya. Biasanya karena apa itu? Emangnya enggak sekolah. Emang enggak sekolah. Iya. Terakhir sekolah berarti apa itu? Terakhir sekolah di sini sih sama adik-adik ini. Sebelumnya mah waktu itu belum bisa baca, pas sudah sekolah bisa. Oh, waktu sekolah bisa. Iya. Pas sudah belajar sama
Teman-teman juga udah sambil Iya. ya. Sebelumnya belum bisa baca. Alhamdulillah sekarang barang ada mahasiswa adik-adik ini nulis bakal apa namanya ampau undangan udah bisa, udah lancar. Iya alhamdulillah. Walaupun sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit juga. Alhamdulillah bisa membantu. Apa yang ya. Ibu dapatkan? Pelajaran. Pelajaran. Bisa jadi nggak bisa baca, jadi nggak bisa nulis. Emang ibu mau nggak bisa nulis, jadi sekarang alhamdulillah udah bisa. Walaupun sedikit-sedikit ya. Iya. Sedikit-sedikit. Alhamdulillah sih baru ABCD mah bisa. ABCD udah bisa. Bu, Iya. ya. Sebelumnya bisa baca KTP? Enggak. Bisa, sekarang udah mulai sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Oh, Iya. ya, alhamdulillah. Berarti program Ningali menurut Ibu membantu nggak? Gitu? Membantu sekali. Membantu sekali. Iya. Baik nulis dan membaca Iya. ya. Oke. Senang lah gitu, bisa nulis rame-rame gitu, bisa baca bareng-bareng gitu. Ya harapan saya dan mungkin harapan masyarakat Desa Kohot itu mau mendukung dan membantu program daripada Ningali ini, dari program adik-adik mahasiswa Duta Bahasa untuk membantu masyarakat ya Desa Kohot khususnya, karena memang kampung kami ini sangat terbelakang dari segi pendidikannya, dari ekonominya juga, ya seperti itu. Berarti dari Pak Boim kepada pemerintah semoga bisa diselenggarakan peningkatan pendidikan di Desa Kohot ini, Pak. Seperti itu. Harapan ibu sih minta-minta matu bisa yang nggak bisa baca biar bisa baca, dibantu sama adik-adik gitu. Itu sih. Berarti program kemarin sangat membantu. Membantu sekali. Harapannya berarti Ibu berharap kedepannya program seperti ini bisa berjalan lagi. Iya. Oke, berarti kalau ada pembelajaran lagi, kira-kira Ibu mau ikut lagi nggak kira-kira? Insya Allah kalau diberi kesehatan mah mau ikut. Ya. Mau ikut program Iya, lagi, Pak? iya. Harap saya ingin lebih mensejahterakan lagi untuk Desa Kohot agar bisa terutama ya di ekonomi juga pendidikannya, biar masyarakat ini bisa mapan kehidupannya lagi dengan adanya pendidikan. Dan juga karena di sini daerah tertinggal ya, walaupun dekat dengan ibu kota tapi sini tertinggal. Jadi mudah-mudahan harapan saya ini bisa dari pemerintah bisa membangun desa-desa yang tertinggal ini dengan cara gimana pun juga. Sebenarnya kalau kita lihat potensi banyak di sini mas, sebenarnya mah bisa dari pohon kelapa, bisa dari kelapa, dari ikan laut, macam-macam kalau kita mau menggalakkannya. Mungkin itu saja. Mintanya pengen pengen diperbaikin lagi. Pengen diperbaikin lagi, terus diusahain ya biar supaya ibu-ibu di sini bisa baca. Gitu aja. Berharap dari pemerintah adalah perhatikan untuk pertama adalah karena gini, untuk guru yang ada di Desa Kohot itu 2 SD, alhamdulillah itu rata-rata adalah guru pendidiknya adalah dari desa sendiri. Nah, jadi saya mohon untuk pemerhatian dari pemerintah pusat, bahkan melalui provinsi, saya minta pemerhatian kepada guru honorer. Guru honorer yang ada di Desa Kohot ini, kenapa? Karena saya sendiri bingung. Bicara penghasilan mereka secara honorer itu di bawah 1 juta, setahu saya. Tapi kita masukin mereka kategorinya itu di data di desa itu, apakah dia masuk kategori orang miskin atau orang mampu atau orang tidak mampu. Sedangkan secara kehidupannya mereka adalah mempunyai pendidikan yang tinggi. Nah itu akhirnya kita ada kesulitan gitu. Makanya adapun bantuan apapun itu, ada guru yang nggak kita. Bagaimana caranya? Apakah dia masuk kategori orang tidak mampu? Apa dia masuk orang mampu? Sedangkan penghasilan guru honorer itu adalah di bawah rata-rata UMKM. Bahkan makanya kenapa warga Desa Kohot lebih memilih kerja dengan penghasilan langsung UMR dengan ijazah yang hanya SMP dan SMA, tapi penghasilannya sangat luar biasa dibandingkan mereka jadikan anaknya kuliah untuk menjadi seorang pendidik guru dengan penghasilan yang rendah. Jadi akhirnya yaitu, jadi minat pendidikan kuliah tinggi itu kalah dengan anak yang SMP dan SMA dengan gaji UMR gitu. Jadi saya berharapnya, saya mohon untuk
pemerintah provinsi dan kabupaten sampai ke pusat, tolong perhatikan bagaimana caranya untuk mengangkat derajatnya seorang guru honorer itu dengan penghasilan yang layak, agar jangan sampai melihat bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin mereka untuk sukses. Karena yang dia mau adalah lulus sekolah kerja karena gaji gede. Jadi akhirnya ke pendidikan untuk kuliahnya itu enggak. Gitu. Jadi ijazah itu bukan mereka untuk bekal sendiri, tapi ijazah bekal untuk masuk ke tempat kerja. Makanya itu aja harapan saya, mohon perhatiannya itu untuk pemerhatian kepada pemerintah, untuk guru itu, dan untuk pembangunannya. Dari segi pembangunannya saya minta pemerintah untuk, saya sih berharap agar dibangunnya satu SMA di Desa Kohot ini. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Dari adik-adik sampaikan itu mungkin agar di Desa Kohot ini secara pendidikannya tidak tertinggal. Karena kalau sekolah SMA-nya terlalu jauh, kurang lebih sekitar 16 kilo, bahkan lebih kalau SMA itu. Perkenalkan, nama saya Holik Muardi, Sekretaris Desa Kohot, mendukung program Ningali. Kami atas nama Muhammad Najin mendukung dengan adanya program Ningali Duta Bahasa Banten. Saya sangat mendukung program Duta Bahasa Banten.